Pasangan calon atau paslon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur nomor urut 2, Rudi Masud Seno dan Aji meraih suara terbanyak di Pilkada 2024. Rudi Seno diketahui unggul di 8 wilayah kabupaten atau kota dari hasil perhitungan suara Pilkada 2024 tingkat provinsi pada Minggu 8 Desember 2024. Dalam rapat pleno KPU Kaltim yang digelar di Ballroom lantai 5 Hotel Haris, Rudi Masud dan Seno Aji mendapat suara terbanyak dengan 996.399 suara. Sementara paslon nomor urut 1, Isra Nur dan Hadi Mulyadi meraup 793.793 suara. Rekapitulasi pencermatan hasil perolehan suara Pilgub 2024, KPU Kaltim memberi giliran untuk satu persatu KPU kabupaten atau kota membacakan hasil-hasil rekapitulasi perolehan suara dari seluruh wilayah masing-masing. KPU tingkat kabupaten atau kota di Kaltim sendiri sudah menyelesaikan rekapitulasi hasil perolehan suara Pilkada serentak 2024. Untuk informasi lengkapnya, saudara, berikut laporan dari jurnalis Tribun Kaltim yakni Muhammad Fairosani. Selengkapnya untuk Anda. Selamat siang dan sore Tribuners dari Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Saya reporter Tribun Kaltim.go Muhammad Fairosani melaporkan terkait hasil rekapitulasi rapat pleno tingkat provinsi di Pilkada Kalimantan Timur tahun 2024. Dapat dilaporkan bahwa rapat pleno sendiri digelar di Hotel Haris di Kota Samarinda pada tanggal 8 sampai 9 Desember dini hari tadi. Telah selesai menetapkan rekapitulasi hasil dari perolehan yang sudah dicermati dari KPU masing-masing kabupaten kota. Pasangan calon nomor urut 1 yakni Isra Nur yang berpasangan dan Hadi Mulyadi mendapat perolehan suara 793.793 suara. Kemudian nomor urut 2 yakni Rudi Masud Seno Aji mendapat suara terbanyak dengan 900.966.399 suara di Pilkada Kalimantan Timur. Nah, Tribuners dimanapun berada juga dapat kami laporkan pencermatan sendiri yang dilakukan oleh KPU Kaltim melibatkan banyak pihak, yakni KPU Kabupaten Kota, Bawaslu, terkait pihak pengamanan juga, dan saksi tim paslon dari masing-masing saksi juga dihadirkan untuk menerima hasil tersebut serta memberikan saran kepada KPU untuk bagaimana untuk dilakukan pencatatan di dalam rapat pleno terbuka kemarin. Dari beberapa peristiwa yang tercatat di suasana rapat pleno terbuka yang kemarin, tim dari paslon nomor 1 Isra Nur Hadi Mulyadi juga sudah mengetahui bahwa penetapan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kaltim, tapi tidak menandatangani hasil rapat pleno terbuka kemarin. Sementara paslon nomor urut 2 sudah menerima dan kali ini tinggal menunggu tahapan selanjutnya, yakni penetapan calon terpilih di tanggal 15. Namun demikian, KPU dan Bawaslu juga akan bekerja setelah penetapan rekapitulasi rapat pleno terbuka kemarin, karena 3 hari kerja akan ada pasangan calon yang misalnya tidak menerima daripada hasil perolehan suaranya dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi kemarin bisa mengajukan PHP, yakni perselisihan hasil Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk itu KPU Kaltim sendiri juga menjelaskan, Ketua KPU, bahwa 3 hari kerja setelah penetapan ini, yakni 3 kali 24 jam untuk tim paslon untuk melaporkan ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian nantinya akan terregister dan nantinya juga akan segera ditindaklanjuti untuk
terakhir untuk hasil rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara pilkada gubernur dan wakil gubernur Kaltim tahun 2024 di tingkat provinsi, Samarinda, Pasir, Kutai Barat, Berau, Bontang, Penajam Pasir Utara, Mahakam Ulu, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, secara keseluruhan juga nampak memang paslon nomor urut 2 mendominasi di 8 wilayah kabupaten kota. Sementara nomor urut 1 Iswan Nur Hadi Mulyadi unggul di 2 wilayah yakni Samarinda dan Mahulu. Tersisanya yakni Rudy Seno unggul di 8 wilayah tersebut. Mungkin itu bisa saya laporkan kepada rekan Sandi di studio Tribun. Begitu laporannya. Terima kasih. Ya, inti dari rekap hari ini kan menindaklanjuti tahapan kita ya, karena teman-teman kabupaten kota sudah melaksanakan rekapitulasi khususnya untuk pemilihan sehingga di tanggal hari ini kita melakukan rekapitulasi tingkat provinsi. Bang, dari hasil ini apakah langsung jadi SK atau ada tahapan lagi yang harus ya, untuk hari ini kita akan menetapkan dan mengumumkan sekaligus hasil rekapitulasi. Jadi penetapan sekaligus pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi Kalimantan Timur. Oh, kalau ini berarti hasil ini nanti masih dibawa ke RI lagi atau enggak? Oh enggak, cukup di sini. Kita cuma melaporkan saja. Melaporkan atau menginformasikan kepada KPU ini sebagai ini ya, sebagai hasil. Dengan banyaknya dari sejumlah catatan-catatan khusus itu jadi ada kemenangan seperti apa nih Bang? Ya, artinya tadi ada beberapa kejadian khusus di PPK dan kabupaten kota, cuma kan mereka sudah menindaklanjuti itu. Ya kan, rata-rata mereka teman-teman kabupaten kota juga sudah menindaklanjuti. Yang belum ditindaklanjuti yang kita masukkan atau kita koreksi di rekapitulasi. Bang, rata-rata permasalahannya di catatan khusus itu salah input dan membedakan Antara pemilih pindahan, pemilih tambahan. Itu Ya, itu kan administrasi saja ya, yang penting kan tidak merubah hasil. Ini mungkin dari kedepannya yang akan menjadi intens kita untuk kedepannya untuk terjadi pemahaman. Nah, itu dia Bang. Apakah kurang atau kurang apa? di pemahaman di Kalau tataran bawah atau gimana? Saya pikir sih BIMTEK kita sudah melakukan secara maksimal. Nah, BIMTEK itu malah kita melakukan itu di KPPS itu yang biasa cuma 1-2 orang kita lakukan semuanya langsung. Gitu. Nah, Bang, kalau di jadwal dari KPMRI kan tanggal 15 diumumkan. Tapi kalau misalnya seandainya ada THP, itu apakah tetap tanggal 15 diumumkan atau enggak? Ya, nanti kan kalau misalkan untuk pengumuman atau penetapan pasangan calon terpilih, itu kan nanti nunggu dari Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan registrasi PRPK yang kumpul registrasi perkara konstitusi. Nanti kita akan KPU Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan. Kita akan tunggu sampai Mahkamah Konstitusi Ada penetapan putusannya. ya, baru setelah itu dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi baru kita bisa menetapkan Dan mengumumkan serumnya. ya, kalau hari ini ya penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi Hasil saja. rekapitulasinya ya. Cukup? Oke, sip. Sip, terima kasih. Apa sih yang akhirnya dari pengawasan keseluruhan selain antara dua? Iya, ini persoalan pertama ada terkait dengan PSU yang ditolak ya. Persoalan karena menganggap satu suara pun atau satu orang pun memilih tidak sah memilih kemudian diberikan hak pilih harus 18 karena itu mengganggu hak pilih. Nah, kalau seumpamanya logikanya terus begitu, ke depan itu orang akan melakukan strategi menaruh orang satu-satu di setiap TPS. Bisa jadi biasanya bahwa ada 900 TPS, 900 orang. Yang penting memilih satu kali nggak PSU, tapi suaranya itu nggak sah. Nah, itu jangan sampai begitu. Kedua soal penggunaan hak pilih dari tambahan dari pemilih.
yang ternyata menurut dari proses tadi kita lihat bahwa ada problem kesalahan dalam meletakkan status pemilih suara oleh KPPS. Ini ada problem soal menyiapkan penyelenggara menerima pemilih suara. Kemudian selain itu sih dua hal yang paling jadi sorotan. Jadi sorotan utamanya di Balikpapan atau ada daerah lain? Banyak sih, banyak. Mungkin boleh jadi peristiwanya banyak. Kalau kita lihat misalkan tadi perbedaan misalkan pengguna suara DPTB sebagaimana yang ditetapkan KPU dengan yang memberikan hak ternyata lebih. Itu kan kalau memang itu kita percaya bahwa KPU ada orang yang tidak punya hak memilih diberi hak pilih. Itu kan harusnya ada satu hukum dalam peristiwa ini. Tapi kemudian di dalam koreksi ternyata dia adalah pemilih. Tapi kalau kita mau pakai asumsi bahwa itu adalah pemilih, prosesnya sudah benar, ini ada orang yang nggak punya hak pilih diberi hak. Dan ke depan ini bisa jadi proses kalau tidak dibenahi. Tapi kan posisinya Bang, KPU kan ini ada kesalahan atau ada miss dalam pemahaman terkait tempat DPT, DPK, DPT itu kan hanya di pemilu, sementara di pilkada kan cuma DPT, pemilih pindahan. Kalau dari segi itu sebenarnya menurut Abang? Sebenarnya secara karakteristik sama. Ya, cuma beda nomenklatur kan cuma. Ya, perlakuan pemilih tambahan dengan daftar pemilih khusus atau Pindahan. Tambahan dengan pindahan itu dalam pemilu. Kalau DPK dengan tambahan. Ya, apa ini dari DPTB dan DPK di pemilu, pindahan dan tambahan di pilkada. Tapi perlakuannya memang kayak tambahan itu seperti DPK. Pindahan ya sama dengan DPTB. Nah, ya itu tadi problemnya apa? Kalau seumpamanya masalah itu sampai atas ini di tingkat provinsi, proses koreksinya itu kan harus menyusuri peristiwa yang terjadi di tempat pemungutan suara. Jauh ya? Iya, sangat jauh. Artinya kan ada problem di mana tingkat rekapitulasi yang berjenjang ini ternyata tidak menjadi ruang untuk menyelesaikan persoalan. Bahkan sampai ada kelalaian dalam proses perbaikan. Misalkan dia menyatakan Kota Balikpapan daerah yang sudah di dalam rekapitulasi di kota sudah dibaiki, di provinsi nggak pakai diubah, terjadi koreksi itu. Nah, untungnya ada proses ini, jadi kita bisa melihat. Bang, rekomendasi Bawaslu untuk PSU yang ditolak itu di mana? Kan kami melakukan rekomendasi di 10. Ada 10 rekomendasi, 2 di Utim, kemudian 2 Balikpapan, 2 di Samarinda 1. 2 yang sama Rojana Mikir. Oh iya, Samarinda, kemudian PPU 2, 1. Ditolaknya? Ya, alasannya itu tadi bahwa orang yang memilih itu dia hanya satu. Ya, hanya satu. Ya, dalilnya itu. Jadi semuanya ditolak itu, usulan itu? Enggak, cuma 5 yang dikabulkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.